Well guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter kedua dan di chapter 2 ini nanti kita akan belajar tentang kelas kata baru ya, namanya conjunction atau kata hubung. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari di hari pertama ya, teman-teman. Jadi di hari pertama kita sudah kenalan dengan kalimat atau sentence yang mana dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sebenarnya sama aja. Kalimat wajib punya subjek dan juga predikat ya. Urutannya pun juga sama, subjek dulu baru predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun gitu ya. Sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja. Nah, tapi saya menghindari penyebutan subjek verb, lebih menyebutnya subjek predikat, tapi sorry, karena saya takutnya ketika teman-teman menemukan semua jenis verb akan dianggap sebagai predikat, padahal tidak semua jenis verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Nah, untuk kata kerja yang bisa jadi predikat hanyalah verb satu atau verb SIS ketika kita menyatakan fakta gitu ya. Kemudian verb 2 ketika kita menyatakan kejadian di masa lalu ataupun auxiliary dan juga verb gandengannya. Oke. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb one, mereka bukan predikat, teman-teman. Oke, jadi hati-hati. Ketika menemukan kata kerja, belum tentu kata kerja itu predikat. Jadi harus ditentukan dulu bentuknya apakah yang bisa jadi predikat atau yang tidak bisa jadi predikat, seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Oke, caranya sama atau mungkin kita sambil mereview sambil teman-teman tebak ya untuk jawabannya. Sebentar. Oke. Nah, untuk nomor satu, pertanyaan saya ke teman-teman di soal, apakah teman-teman menemukan kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau menemukan apa, teman-teman? Kata apa? Oke, don't be afraid of making mistakes. Oke, ya ada jawaban is, nice. Jadi di situ ada to be is ya dari keluarganya to be, tapi dia bukan auxiliary teman-teman karena tidak ada verb line setelahnya gitu ya. Nah, berarti titik-titik di situ itu adalah tempatnya subjek. Artinya kita hanya kehilangan subjek saja, ya kan, teman-teman? Jadi cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek seperti itu. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja adalah yang mana, teman-teman? Ya, that's A. right, yang alpha. Good job, teman-teman. Ya, yang alpha ya. Nah, kalau yang Bravo, kenapa kok salah? Karena dia ada predikat lagi. Sedangkan di soal sudah ada predikat. Jadi nanti jadi pemborosan predikat gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada which. Seperti yang saya sampaikan kemarin, setiap kali teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Ya, karena di soal structure TOEFL itu tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semua berakhiran dengan titik. Artinya kalimat kata tanya itu bukan kata tanya gitu teman-teman, tapi anggap dia sebagai penghubung dua subjek, dua predikat atau dua kalimat bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang delta di situ ada predikat lagi ya, kita hanya butuh subjek saja ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa. Nah, itulah caranya mengenali bagian kalimat yang hilang ya, teman-teman, dan mengenali bagian apa yang diperlukan saja. Oke, tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan, juga tidak ada yang dihilangkan seperti itu. Oke, saya tidak pakai modul ya teman-teman. Jadi saya pakai materi saya sendiri seperti itu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral yang lain seperti itu. Oke, next number guys. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana? Oke, seperti itu teman-teman. Wants to do it fast way gitu ya. Baik, cari predikat di situ nggak ada predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah the capacity. Nah, jawabannya adalah yang Bravo ya di situ. Eh, Kalau yang alpha, to verb satu tidak bisa jadi predikat, sedangkan di soal tadi kita kehilangan predikat seperti itu. Kemudian kalau yang Charlie memang ada predikat, tapi di situ kita tidak membutuhkan conjunction, sedangkan yang Charlie itu ada conjunctionnya. Jadi nanti ada penambahan kata yang tidak perlu. Jadi ketika diartikan nanti malah nggak enak, teman-teman.
Kalau yang delta di situ ada verb ing dan verb ing itu tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi di situ delta nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan kapasitas atau kemampuan untuk terbang itu membedakan serangga dari eh, invertebrata yang lain seperti itu. Oke, nomor 3, caranya sama, teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat. Di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat. Subjeknya adalah the Sherman Antitrust Act. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, preposisi diikuti kata benda adalah keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Delta juga sama, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, ini nggak usah diartikan karena nama ya, teman-teman. Jadi, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Jadi kalau diartikan The Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 itu disahkan hampir secara bulat atau telak gitu ya, melalui Kongresnya Amerika Serikat seperti itu. Oke, kemudian nomor 4, caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali nggak ada kata kerja. Dan di sebelumnya titik-titik itu kan nggak ada koma ya teman-teman. Subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Nah artinya subjek itu juga masuk di bagian ini. Oke, nah di situ belum ada subjeknya juga, artinya kita butuh subjek dan juga predikat gitu ya. Nah jadi jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Di situ subjeknya adalah the earth, predikatnya adalah lies seperti itu. Oke, bravo salah kan ada conjunction, tidak ada predikat sama sekali nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat, nah tapi ada ketambahan conjunction ya teman-teman. Kalau yang delta ada subjek tapi tidak ada predikat. Kita tadi butuhnya subjek dan juga predikat. Nah jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Jadi selama gerhana matahari, bumi itu berada dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama, dicari predikat dulu, teman-teman. Di situ ada auxiliary verb is deluge. Kemudian subjeknya adalah each object, setiap benda, sama kayak every object, sama ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, semuanya ada turunan kata kerja error. Nah, berarti teman-teman eliminasi, karena kita nggak butuh predikat lagi, teman-teman hilangkan kata kerja yang tidak bisa, maksud saya, hilangkan semua kata kerja yang bisa jadi predikat, karena kita tidak butuh predikat, ya. Alpha itu ada verb SES, kita tidak butuh verb SES, teman-teman. Bravo juga sama, ada verb SES. Delta itu verb 1 juga predikat ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Jadi kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetnya Jupiter itu dibanjiri dengan arus-arus listrik seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama ya, teman-teman, tentang subjek predikat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi hari kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita akan belajar tentang kelas kata baru, yaitu conjunction atau kata hubung. Nah, sebenarnya teman-teman di dalam kalimat subjek predikat muncul lebih dari satu itu sebenarnya nggak masalah ya. Jadi boleh sebenarnya. Oke. Jadi misalkan kalau ada maksudnya kalau ada dua subjek, dua predikat, maka kita nanti akan membutuhkan satu conjunction sebagai konektor atau penghubungnya. Karena fungsinya conjunction atau kata hubung itu adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jadi nih, misalkan kalau teman-teman menemukan di soal, susunannya berupa conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat. What's missing in the blank space, guys? Apa yang hilang di titik-titik di situ? Predikat. Ya, that's right, predikat ya. Jadi di situ kita butuh P atau predikat. Kemudian contoh lagi, misal teman-teman menemukan ada subjek predikat, bla bla bla, subjek predikat. What's missing here? Conjunction. Nice. So we need a conjunction here, right, to connect the two subject predicates like that. And then the last, teman-teman, ketika teman-teman menemukan subject predicate conjunction, so what's missing here? Subject plus predicate. Good job. So we need subject and predicate here. So you will have to find the structure
in the choice like that gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah tahu yang hilang apa tinggal cari di pilihan A, B, C, D yang bisa melengkapi di titik-titik seperti itu. Nah, jadi sebenarnya konsepnya conjunction itu cuman sebatas ini, teman. Maksudnya sesimpel ini ya. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat, disitulah teman-teman membutuhkan conjunction. Atau kalau dibalik, ketika teman-teman menemukan ada conjunction di soal, maka nanti kita akan membutuhkan lebih dari satu subjek predikat ketika kalimatnya lengkap seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu dari conjunction fanboys dan juga conjunction yang selain fanboys. Fanboy sendiri itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Disingkat jadi fanboys gitu teman-teman. Nah, for di situ artinya karena ya, bukan for yang artinya untuk atau demi gitu ya, teman-teman. Karena for yang artinya untuk atau demi itu dia adalah preposisi, bukan conjunction, beda kelas kata. Oke. Dan kalau beda kelas kata, beda penggunaan di dalam kalimat, teman-teman. Jadi for di sini yang artinya karena. Kemudian and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya namun, so artinya sehingga gitu ya. Nah, ini adalah ketujuh conjunction fanboys. Nah, setiap conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so yang teman-teman temukan dalam bahasa Inggris itu termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys. Jadi ada banyak sekali teman-teman conjunction yang selain fanboys. Nah, contoh pertama kita punya because atau since yang bisa diartikan karena. Sama kayak for, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus berhati-hati dengan kata because of ya, karena ini sering sekali membingungkan atau bikin bingung, because of buat teman-teman yang mungkin belum pernah menemukan ini di latihan soal. Jadi because of dan because itu dua kelas kata yang berbeda walaupun artinya sama, teman-teman. Because of itu artinya sama-sama karena dengan sama kayak due to gitu ya. Dia adalah karena artinya sama kayak because, cuman kelas katanya adalah preposition. Dan preposition itu penggunaannya beda dengan conjunction. Seperti itu. Jadi because sama because of beda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian selain because sama since yang artinya karena, kita punya juga when, once, as. Artinya ketika. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan tadi ya, ketika teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap dia sebagai conjunction. Jadi when di situ bukan kata tanya, tapi dia adalah conjunction, teman-teman. Berikutnya ada where, artinya di mana. Ada juga which, who, that, yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan yang agak nyeleneh ya, atau pengecualian. Tapi nanti itu kita bahas di hari ke-10, teman-teman. Tentang anak kalimat atau dependent clause. Untuk sementara, teman-teman hanya perlu mengetahui kalau itu sebatas conjunction gitu aja. Dan penggunaannya juga sama dengan conjunction-conjunction yang lain gitu ya. Berikutnya ada that, juga bisa diartikan bahwa, teman-teman. Ada while diartikan sedangkan bisa. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, gitu ya. And then we have every time. Nah, ini every time-nya salah ketik ya, teman-teman. Sorry, saya tadi belum save waktu benerin ini. Every time itu yang dia conjunction, dia terpisah, tidak nyambung seperti ini. Karena kalau yang nyambung ini dia adalah kata sifat, bukan conjunction, teman-teman. Oke, jadi every spasi time. Oke. Kemudian ada whenever, artinya sama, yaitu kapanpun. Kemudian ada although, artinya meskipun, sama kayak though saja, ataupun even though, itu juga sama, conjunction artinya meskipun, teman-teman. Berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, contohnya whose daughter, artinya yang anak perempuannya atau yang putrinya. Kemudian misalnya ada whose father, yang ayahnya, whose wife, yang istrinya, whose husband, yang suaminya, whose house, yang rumahnya, dan seterusnya. Jadi kalau ada whose diikuti kata benda, itu jadi satu kata, dianggap sebagai conjunction, seperti itu. Kemudian berikutnya ada the way, kemudian how sama us artinya sebagaimana, atau juga bisa diartikan bagaimana juga bisa ya, teman-teman. Dan masih banyak lagi, ada banyak sekali teman-teman conjunction, dan tidak akan habis kita bahas dalam satu hari gitu ya, karena saking banyaknya jenis-jenis conjunction ini. Pastinya itu nanti masuk ke dalam vocab koleksinya teman-teman dari latihan. Yang saya masukkan di sini hanya yang sering keluar saja, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa mereka ini kan sama-sama conjunction ya, teman-teman, tapi kenapa kok harus dibedakan? Kenapa conjunction fanboys ini dipisahkan dari conjunction-conjunction yang lain? Apa yang membedakan mereka dari conjunction yang lain gitu ya? Nah, jadi perbedaannya adalah di penggunaan, teman-teman.
perbedaan pertama, ini di ranah TOEFL ya, di TOEFL structure teman-teman. Conjunction fanboys itu jangan diletakkan di awal kalimat, nggak boleh diletakkan di depan sendiri. Jadi kalau teman-teman misalkan di soal menemukan ada dua subjek, dua predikat, tapi titik-titik diawali atau diletakkan di awal kalimat atau di paling depan, terus di pilihan ganda itu ada yang menggunakan awalan conjunction fanboys atau diawali conjunction fanboys, jangan dipilih. Karena udah pasti salah pilihan itu gitu ya. Conjunction fanboys tidak boleh diletakkan di depan sendiri atau di awal kalimat, teman-teman. Oke. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, sebagian besar ya, teman-teman, itu boleh dipindah di awal kalimat. Boleh juga di tengah-tengah, seperti fanboys gitu ya. Nah, nanti kalau ditulis rumus, kurang lebih seperti ini jadinya. Jadi kalau fanboys, karena cuma tempatnya itu hanya di tengah-tengah kalimat, ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah tadi ya, teman-teman. Nanti ada 3 kemungkinan ini. Sebenarnya ada satu lagi, tapi belum masuk ke bab itu. Nanti itu kita bahas di hari terakhir, teman-teman. Di hari ke-10 maksud saya. Gitu ya. Nah, untuk sementara, minimal ada 3 bentuk kalimat yang ada conjunction-nya ya. Yaitu yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kemudian yang kedua ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Dan juga conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Gitu ya. Dan perbedaan yang terakhir adalah, nah ini yang paling sering dan yang bisa dibilang paling penting gitu teman-teman, poinnya gitu ya. Nah teman-teman harus hati-hati dengan conjunction fanboys atau harus jeli gitu ya. Karena conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua SP. Alias tidak selalu menghubungkan kalimat di dalam kalimat gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kadang dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Walaupun dia juga boleh menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, dia cuma bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Like that, guys. Nah, for example, nah ini untuk contoh conjunction yang fanboys ketika menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Atau menghubungkan kalimat-kalimat di dalam kalimat gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Jadi saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, selain fanboys itu menghubungkan lebih dari satu subjek predikat, dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Contohnya kalimat yang panjang ini, teman-teman. Karena ada informasi yang sama, ini bisa kita pendekkan dengan menghilangkan yang sama, tinggalkan satu aja gitu ya. Nanti sisanya kita hubungkan dengan fanboys. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Tanpa harus merubah arti, kalimatnya lebih pendek. Nah, tapi susunannya berubah juga. Kalau kita lihat kalimat ini hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Subjeknya cuma I, predikatnya cuma love. Nah, apples, oranges, dan mangoes di situ itu berfungsi sebagai objek. Gitu ya. Nah, kalau ada bagian kalimat yang dihubungkan dengan fanboys, maksudnya bagian kalimat sama yang dihubungkan dengan fanboys, atau biasanya kita menyebutnya dengan parallel structure, teman-teman. Terus saya tulis ya, siapa tahu nanti teman-teman ketika membuat catatan biar lebih enak. Jadi, sorry, parallel structure. Nah, jadi parallel structure itu adalah adanya bagian kalimat misalnya nih, teman-teman. Subjek, subjek, subjek. Ada lebih dari satu subjek. Nah, yang berbeda dihubungkan dengan satu fanboys. Misalnya, Ana, Rita, dan Budi adalah teman baik saya. Adalah teman-teman baik saya misalnya. Nah, di situ subjeknya ada 3 tapi dianggap satu. Itu yang disebut dengan parallel structure. Seperti itu. Nah, di sini apples, oranges, dan mangoes itu semuanya berfungsi sebagai objek dari kata kerja love. Yang dicintai, yang disukai apa? Apel, jeruk, dan mangga. Nah, ini kita anggap satu aja walaupun ada 3. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah fanboys. Dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja dalam parallel structure. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. For example, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka merupakan sebuah sumber vitamin A. Nah, di situ subjek predikatnya ada 2. Subjek pertama I, predikatnya love. Kemudian ada subjek kedua yaitu they, predikatnya are, dihubungkan dengan satu conjunction selain fanboys yaitu kata because. Gitu ya, teman-teman.
Nah, sebenarnya untuk materi kita sudah selesai. Kita coba ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya seperti ini saya ambilkan dari modul, dari buku, karena kalau contoh sebenarnya dari manapun bisa ya, teman-teman. Nah, cuman ini kalau di buku itu kadang nggak enaknya itu karena mungkin untuk contoh ya sama saja. Kalau saya buat contoh pasti mencari yang simple gitu, teman-teman. Nah, biasanya topik bahasanya itu nyeleneh dengan yang tes aslinya. Contohnya seperti ini. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sama, teman-teman. Dicari predikatnya dulu di soal. Jadi, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, di kata apa? Jangan takut salah, teman-teman. Jangan ragu, jangan takut salah. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ya betul, ada kata occurred ya. Nice. Jadi di situ occurred itu adalah predikatnya, teman-teman, itu verb 2. Nah, subjeknya adalah kata a power failure. Failure itu kata benda, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, yang mana? Iya, ada went out. Nice. Dari kata went-nya itu ya, went-nya itu adalah verb 2 dari kata go. Jadi dia adalah, dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, subjeknya adalah lambs. Nah, kalau yang seperti tadi saya main-main dengan teman-teman di awal tadi ya, kalau ada dua subjek, dua predikat, maka di sini teman-teman membutuhkan conjunction. Nah, di pilihan ganda itu conjunction cuma satu pilihan, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? A. Oke, mari kita cek ya. Kita cek Yang B. satu-satu tuh. Nah, kita cek ya. Jadi jawabannya adalah Bravo ya, teman-teman. Yang tadi kan saya sampaikan ada fanboys. Fanboys itu S-nya adalah so, teman-teman. Nah, kemudian saya sampaikan tadi di pilihan ganda itu conjunction cuma satu. Nah, kalau so conjunction berarti nggak ada yang lain gitu ya. Tadi saya sampaikan cuma satu. Atau supaya teman-teman lebih mantap gitu ya, lebih yakin, kita cek satu-satu aja, teman-teman. Yang alpha tadi adalah then. Mari kita cek. Nah, then itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Longman, kemudian menemukan ada pencarian kata yang ada angkanya seperti ini, artinya kata itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Beda kelas kata, beda penggunaan, teman-teman. Kelas kata yang pertama dari kata then itu adalah adverb atau kata keterangan, bukan conjunction ya. Kita carinya apakah then ini bisa jadi conjunction. Nah, kalau yang kedua, then itu ternyata bisa jadi adjektif, teman-teman. Di situ ada keterangan tambahan, only before now. Jadi, adjektif ini atau kata then ini hanya bisa nempel dengan kata benda. Jadi, setelahnya harus ada benda yang dijelaskan. Gitu ya. Contohnya adalah by then US President. Maksudnya, Presiden Amerika Serikat di saat itu. Jadi, then di situ kata sifat artinya di saat itu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti tidak ada conjunction dan yang kelas katanya conjunction nggak ada. Nah, berarti yang alpha nggak bisa ya. Kita tadi butuhnya adalah conjunction, teman-teman. Jadi kita coret yang alpha. Nah, kalau yang bravo, so, kita cari kata so. Nah, so itu juga sama, ada lebih dari satu kelas kata. Jadi kalau teman-teman mencari di kamus kok ada ini ya, apa namanya, angkanya seperti ini. Nah, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Kelas kata pertama dia keterangan, bukan conjunction. Cek lagi ke bawah maksud saya. Nah, ini expression, teman-teman. Kalau nggak ada kelas katanya itu expression. Dipakai di, biasanya di speaking gitu ya. Artinya, so, kayak kita bertanya, so what? Terus terus ngapain? Terus kenapa gitu ya. Pertanyaannya so gitu. Nah, kemudian yang kedua, so itu bisa jadi conjunction. Dia keluarga dari fanboys tadi, teman-teman. Artinya adalah oleh karena itu atau jadi sama dengan therefore. Tapi therefore itu bukan conjunction ya. Kalau teman-teman menemukan therefore, hati-hati. Therefore itu bukan conjunction, teman-teman. Kita mampir dulu ke therefore, nanti balik lagi ke so ya. Jadi therefore, sebentar. Loading, teman-teman, mohon maaf, koneksi saya sedikit bermasalah ya. Nah, so itu juga bisa jadi kata benda juga. Yang terakhir ya. Jadi so itu kata benda. Nah, therefore itu nggak ada angkanya, teman-teman. Artinya dia kelas katanya cuma satu ini, yaitu kata keterangan. Dan kata keterangan itu bukan conjunction. Beda penggunaan, beda
maksudnya beda kelas kata, beda penggunaan, like that, oke? Nah, berarti so sudah ketemu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman, yaitu yang so. Kalau yang Charlie sama Delta, teman-teman boleh cek di kamus. Later sama next itu memiliki dua kelas kata at least ya. Later sama next itu bisa kata sifat. Kalau later artinya yang akan datang. Kalau next yang berikutnya. Nah, tapi kalau dia keterangan later artinya nanti, next artinya berikutnya, seperti itu. Oke, nah kita tidak butuh kata sifat, juga tidak butuh kata keterangan, kita butuhnya conjunction. So the right answer to this question is bravo, right? Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi kalau diartikan eh, power failure itu konsleting gitu ya, teman. Konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, topik yang nggak mungkin di TOEFL itu ngomongin tiba-tiba tentang konsleting listrik gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ini dipakai mungkin di speaking seperti itu. Nah, karena hanya buat contoh saja ya nggak apa-apa, karena intinya teman-teman dapat polanya seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Ini saya juga ambil dari modul ya, karena menurut saya lumayan mudah untuk dijadikan contoh. Caranya sama, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah. Dicoba dulu, teman-teman. Sorry, it's so... Iya, di kata was-nya ya. Was-nya, betul. Kalau teman-teman menemukan dari keluarganya to be, itu sudah pasti dia, maksudnya keluarga to be yang is, am, are, atau was, were, gitu ya. Itu sudah fix, dia adalah predikat, teman-teman. Nah, tapi di situ belum ada subjeknya. Teman-teman jangan buru-buru cari subjek, oke? Karena ada kemungkinan di dalam kalimat itu predikat bisa saja muncul lebih dari satu. Dan saya tadi lihat di chat ada yang menjawab missed juga. Ya, betul. Missed di situ dia adalah verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah I. Nah, jadi teman-teman di sini juga kehilangan conjunction. Artinya carikan jawaban yang mengandung conjunction diikuti subjek. So, what's your answers, guys? Yeah, that's right. Jawabannya adalah yang delta, gitu ya. Nah, karena di situ kita butuh conjunction, delta ada conjunction since artinya karena. He di situ sebagai subjek dari predikat was, gitu ya. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia telat, saya melewatkan agenda janjian ketemuannya. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Alpha sama Charlie itu salah karena dia cuma ada kata ganti sama kata benda sebagai subjek. Tidak ada conjunctionnya. Nah, kalau yang Bravo salah karena kebalikannya, teman-teman. Ada conjunction tapi nggak ada subjek miliknya was. Ada predikat harus ada subjek, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Nah, dari kedua contoh tadi, sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman seperti biasa, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu. Feel free to ask me any question, guys. Silakan. It looks like so far so good. There seems to be no question, right? Kayaknya nggak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ke latihan buat teman-teman. Jangan takut salah, dicoba sesuai yang teman-teman pahami. Silakan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Alfa, ada juga Bravo. Oke, kita cek bareng ya, teman-teman. Nah, seperti biasa pencarian kita adalah predikat. Di situ ada predikat is. Nah, tinggal cari subjeknya. Nah, di depan sendiri ada kata the management. Oke, itu subjek, sudah ada predikat. Dan kalau kita lihat di soal itu tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction. Artinya kalimat ini sudah lengkap, teman-teman sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan bagian kalimat yang sudah lengkap seperti ini, maka
cara yang paling akurat adalah dengan eliminasi satu persatu jawaban, gitu ya. Yang alpha, di situ ada kata responsible. Responsible. Pokoknya kalau teman-teman menemukan kata akhirannya bel-bel gitu ya, BLE, 80% dia adalah kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Dan kata sifat di sini setelah to be itu nggak masalah. Boleh. Nah, cuman di sini yang jadi masalah adalah kata N, teman-teman. Kenapa N ini jadi masalah? N itu adalah conjunction verbs yang dia bisa sebenarnya menghubungkan bagian kalimat. Tapi bagian kalimat yang dihubungkan itu wajib sama. Posisinya misalkan objek ya dengan objek. Keterangan ya dengan keterangan. Kata sifat juga dengan kata sifat. Sedangkan di sini teman-teman kalau dilihat sebelumnya N itu ada kata responsible, ya kan? Dia kata sifat, setelahnya itu the National Park Service. Itu bukan kata sifat. Artinya yang alfa nggak bisa karena susunannya sudah keliru. Apa namanya, susunan di sini tidak paralel, padahal ada conjunction yang dipakai di parallel structure. Berarti yang alfa nggak bisa, teman-teman. Itu ya. Kalau yang Bravo di situ ada kata benda the responsibility of the National Park Service. Di setelahnya to be itu kalau dimasukkan kata benda nggak masalah, teman-teman. Jadi setelah to be itu boleh diikuti bisa dibilang hampir semua kelas kata lah gitu. Kalau mau diikuti kata kerja harus verb ing atau verb 3 gitu ya. Kalau diikuti selain kata kerja ya bisa adjektif. Contohnya he is handsome ataupun keterangan misalkan he is here. Dia di sini. Here itu kan keterangan tempat, teman-teman. Di sini itu kan keterangan tempat. Juga bisa diikuti kata benda. Dia adalah seorang pelajar atau mahasiswa misalnya. He is a student. Nah, jadi eh, is itu to be bisa diikuti semua jenis hampir semua jenis kelas kata. Jadi yang Bravo itu kemungkinan bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie di situ salah karena ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau ada subjek predikat lagi harus dimasukkan conjunction seperti itu. Kalau yang Delta di situ ada conjunction that ya, sedangkan tidak ada predikat lagi ya teman-teman. Jadi delta nggak bisa, sorry, ini saya salah warna teman-teman. Kalau ada conjunction setelahnya ada kata benda itu subjek gitu ya. Ini harusnya warnanya kuning tapi saya lupa menggantinya tadi. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo tadi gitu ya. Nanti kalau dibaca, the management of national monuments in the United States is the responsibility of the National Park Service. Jadi kalau diartikan eh, pengelolaan monumen-monumen nasional di Amerika Serikat adalah tanggung jawab dari National Park Service. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Gak apa-apa. Ke nomor 2, jangan takut benar ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Predikatnya adalah was established. Oke, nah berarti ada subjek predikat that di situ berarti conjunction. Atau kalau teman-teman menemukan ada structure that the di soal atau di jawaban, berarti that-nya itu conjunction, teman-teman. Gitu ya.
Nah, berarti kemungkinan yang alfa bisa. Karena kalau ada subjek predikat, dimasukkan subjek predikat lagi, harus ada conjunction. Tapi kita cek dulu yang lain gitu ya. Kalau yang Bravo ada subjek di establishment, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Nah, di sini teman-teman, kan setelah to be itu sudah ada keterangan. Keterangan itu nggak boleh diikuti kata benda tiba-tiba, nggak bisa. Karena kata benda itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak subjek, ya objek. Gitu ya. Nah, subjek itu letaknya di sebelumnya predikat. Kalau objek letaknya di setelah predikat atau di setelah preposisi tepat. Nah, ini kan preposisinya sudah punya objeknya, sudah punya kata benda yang dirubah jadi keterangan. Gitu ya, sudah lengkap keterangannya. Jadi kalau ditambahkan kata benda di sini, kata bendanya sebagai apa tidak jelas gitu ya. Artinya yang Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction when sub. Nah, ini kebalik teman-teman ya. Jadi conjunction subjek predikat itu susunan yang sudah fix, sudah dibilang anak kalimat gitu ya. Jadi conjunction subjek kemudian predikat. Jangan dibalik seperti ini karena nanti jadi kalimat tanya. Kalau when was the United Mine Workers of America established? Nah, itu nanti jadi tanda tanya, teman-teman. Jadi kalimat tanya. Jadi artinya kapankah the United Mine Workers of America itu didirikan? Sedangkan di soal structure TOEFL tidak pernah ada tanda tanya, gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik teman-teman. Charlie nggak bisa karena ini terbalik susunannya. Kalau yang delta di situ ada kata benda the United Mine Workers of America, predikatnya was establishing, tapi tidak ada conjunction, jadi delta nggak bisa teman-teman, gitu ya. Jadi fix jawabannya tadi adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, it was in 1890 that the United Mine Workers of America was established as a labor union. Jadi kalau diartikan kurang lebih di tahun 1890-an lah gitu ya, bahwa atau ketika eh, United Mine Workers of America itu didirikan sebagai serikat kerja, sebuah serikat kerja seperti itu. Nah, sekarang kita bahas di halo, tes tes, suara saya keluar teman-teman? Halo, cek cek, aman ya? Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang terputus di salah satu berarti koneksinya salah satu itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di semuanya berarti koneksi saya seperti itu. Kemudian mari kita cek yang nomor dua tadi, Miss siapa tadi ya? Saya lupa, mohon maaf. Miss Naura. Coba kita cek, Miss. Untuk yang nomor dua, apakah yang ini atau yang contoh tadi, Miss? Apakah yang ini? Halo? Tes, tes. Halo, Miss Naura? Yang soal, oh mungkin maksudnya yang nomor satu gitu ya. Oke, jadi em, ini ya, Miss. Berarti ya, yang monumen tadi ya. Oke. Nah, caranya sama, Miss. Dicari predikat dulu, kayak di hari pertama kemarin kan. Yang karena subjek predikat di kalimat itu kan wajib ada, teman-teman. Jadi yang harus dicek dulu, dipastikan ada atau tidaknya adalah subjek predikat ini. Nah, di situ sudah ada predikat is. Cari subjek. Subjek itu kata benda di sebelum predikat, yaitu the management. National monuments tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena ada of preposisi. Kata benda kecaplok preposisi atau terkena preposisi sebelumnya dia jadi keterangan. Sama kayak the United States itu sebenarnya juga kata benda. Tapi karena ada in di situ, dia menjadi keterangan. In the United States, di Amerika Serikat itu menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti subjeknya adalah the management, predikatnya adalah yang is. Kalimat sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, berarti kalau mau ditambahkan di sini, ini adalah tempatnya pelengkap, teman-teman. Atau komplement, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita nyebutnya keterangan gitu ya. Nah, kalau yang alpha, di situ kan ada fanboys. Fanboys tadi, seperti yang saya sampaikan, dia bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya kan? Nah, tapi di setelahnya itu kan nggak ada subjek predikat. Oke? Nah, berarti dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama.
Nah, yang dihubungkan harus sama. Kalau sebelumnya responsible, responsible itu kita cek ya kelas katanya, teman-teman. Nah, responsible, jadi kalau ada ible-ible, kata yang berkaitan dengan ble-ble gitu ya, teman-teman, itu dia adalah adjective. Adjective itu kata sifat. Materi kita hari ke-6 nanti sebenarnya. Gitu ya. Nah, karena dia adalah kata sifat, maka setelahnya fanboys itu juga harusnya kata sifat. Sedangkan kalau kita lihat di yang alpha tadi, itu setelahnya responsible, itu bukan kata sifat, tapi ada the National Park Service. Itu kan hurufnya besar-besar semua, teman-teman ya, yang menandakan dia nama. Nah, nama itu termasuk ke kata benda. Kata sifat dan kata benda tidak setara. Jadi sebenarnya susunan yang alfa ini sudah salah. Jadi alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, di situ ada kata benda. Nah, kata benda itu diletakkan setelah to be nggak masalah. Contohnya, ayah saya adalah seorang pilot. My father is a pilot. Nah, itu setelah is ada kata a pilot. Misalkan lagi, ayah saya adalah seorang guru. My father is a teacher. Nah, a teacher itu kata benda ya, kata benda orang, teman-teman. Jadi diletakkan setelah is nggak masalah. Nah, jadi yang Bravo ini kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ini salah karena ada predikat lagi, ya kan? Ada subjek lagi juga. Sedangkan tidak ada conjunction di dalam kalimat. Kalau ada dua subjek, dua predikat, maka kita membutuhkan conjunction. Pilihan Charlie nggak ada conjunction, di soal tidak ada conjunction, Charlie tidak bisa. Nah, kalau yang delta di situ ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Maksudnya tidak ada predikat lagi. Gitu ya. Nggak bisa juga. Apalagi that itu conjunction selain fanboys. Conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah, kira-kira yang masih bingung, Miss Nara, di bagian mana? Oke, dapat ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa sambil review kembali lewat video karena memang eh, apa namanya sangat disarankan untuk mencatat. Tapi kalau mencatatnya jangan sambil mendengarkan di kelas karena eh, saya nggak bisa nunggu nyatet ya, teman-teman. Apalagi banyak sekali orangnya. Jadi mencatatnya nanti saya sediakan rekaman kelas untuk didengar kembali di luar kelas seperti itu untuk dicatat. Mister Jin boleh ditampilkan di sudut pojok buat kita bisa lihat tadi macam-macam conjunctionnya sambil menjawab soal. Mister Izin boleh ditampilkan di sudut pojok buat kita bisa lihat tadi macam-macam conjunctionnya sambil menjawab soal. Gini teman-teman, sebenarnya saya juga kurang paham ya, tapi gini, jadi teman-teman bisa sambil mengerjakan latihannya sambil membuka ini LDOCE online .com. Ini adalah kamus Longman resmi ya teman-teman dan dia online artinya diupdate terus. Jadi sambil ngerjakan kalau ada kata yang teman-teman mungkin penasaran karena kalau ditaruh di atas saya masih bingung caranya gimana gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi sambil dilihat dicek di kamus untuk memastikan aja apakah dia conjunction misalnya atau apakah dia bukan misalnya atau dia kelas katanya lain apakah dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jadi yang bisa muncul setelah predikat, hati-hati, ini bukan semua predikat ya. Ini to be, predikat to be, teman-teman. Predikat to be ini kita nyebutnya linking verb, teman-teman. Linking verb itu dia hanya kata kerja yang buat syarat saja. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan predikat wajib dibuat dari kata kerja. Sedangkan bahasa Indonesia tidak wajib dari kata kerja. Jadi kita bisa bilang misalnya nih, ayahku PLN misalnya ya, waktu ada anak kecil yang viral itu yang berantem, ayahku PLN misalkan. Nah itu kan bisa, itu udah kalimat utuh teman-teman. Tapi dalam bahasa Inggris kalau kita mau bilang ayahku PLN, itu kita bilangnya my father is PLN. Misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi harus ada is walaupun di situ tidak punya arti. Gitu ya, teman-teman. Jadi khusus untuk to be saja. Jadi ketika predikat to be itu is MR atau was were itu dia bisa diikuti semua jenis kata kerja. Tapi maksud saya semua jenis kelas kata, maaf. Semua jenis kelas kata. Kalau diikuti kata kerja hanya verb ing atau verb 3 seperti itu. Nah, itu ya linknya. Terima kasih. Oh, ternyata bisa teman-teman di screenshot ya. Nah, itu terima kasih Miss Novita juga sudah men-screen. Saya juga baru tahu ya, teman-teman bisa upload gambar ternyata di chat. Oke.
Nah, tapi yang saya contohkan tadi, yang dikirim Miss Novita itu hanya sebagian contoh saja ya. Karena conjunction itu ada banyak banget, teman-teman. Dan tidak cukup memang kalau dimasukkan dalam satu slide, seperti itu. Oke, kembali lagi ke materi hari pertama kemarin, vocab ya. Jadi vocab nanti akan teman-teman perkaya lewat latihan, 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 seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tadi sudah ya, teman-teman. Ini jawabannya adalah yang alfa. Kita ke nomor 3. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada kata rely. Rely itu sama dengan depend. Teman-teman artinya juga sinonimnya juga sama ya. Subjeknya adalah they. Kemudian ada verb satu lagi yaitu han, predikat teman-teman. Subjeknya adalah owls. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, right? Ada dua subjek, dua predikat, maka kita membutuhkan conjunction di dalam kalimat ini. Nah, cari ABCD yang conjunction. Nah, ABCD yang conjunction cuma satu, yaitu yang alpha, teman-teman. Because itu termasuk ke dalam conjunction, gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, kalau yang bravo, by reason of, kalau teman-teman ada preposisi, kata benda preposisi, berarti kita ngikut yang belakang, teman-teman. Ikut ini, yang paling akhir. Jadi ini dianggap sebagai preposisi, seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, nah, since ini punya dua kelas kata, guys. Jadi since itu, maksud saya yang di bab kita ya, since yang adverb ini jarang dipakai di TOEFL structure, karena dia dipakainya di reading atau di writing. Nanti kalau teman-teman pengen ngambil IELTS, mau ngomong sejak saat itu teman-teman bisa bilang since aja juga bisa. Atau ever since juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi kalau di soal structure TOEFL atau di bab TOEFL, since ini punya dua kelas kata, entah itu preposition, entah itu conjunction. Nah, kalau dia preposition, that-nya ini berarti dia kata ganti. Nanti jadi subjek. Sedangkan di soal sudah ada subjek yaitu they. Jadi nggak bisa ya, karena nanti double subjek, teman-teman. Atau since itu juga bisa jadi, sorry, kalau since itu conjunction maksud saya, maaf teman-teman. Jadi kalau since itu conjunction, that-nya berarti kata ganti. Fungsinya sebagai subjek, sedangkan di soal sudah ada subjek. Nah, atau kalau since itu preposisi, since kan bisa jadi preposisi, artinya sejak, teman-teman. Diikuti kata ganti, itu nanti berarti sudah lengkap dia menjadi keterangan. Kan fungsinya preposisi itu hanya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan gitu ya. Nah, keterangan itu tidak bisa jadi conjunction. Keterangan dan conjunction itu dua kelas kata yang berbeda. Fungsinya juga beda. Gitu ya. Artinya nanti kita tetap kehilangan conjunction kalau kita paksakan Charlie dimasukkan di sini. Artinya Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, jutu itu satu kata, dia adalah preposisi ya, teman-teman. Jadi jutu itu satu kata, dia adalah preposition, artinya sama dengan because of. Oke, artinya karena. Nah, cuman kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. So, the right answer to this question is alpha. Nah, nanti kalau dibaca, because they rely on night vision, owls hunt effectively in low light conditions. Jadi kalau diartikan karena mereka bergantung pada penglihatan malam, burung hantu itu berburu secara efektif di kondisi yang gelap seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat ada jawaban Delta dan juga Bravo. Kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada lay, subjeknya ground nesting birds. Kemudian adakah predikat lagi? Ternyata nggak ada ya teman-teman.
Nah, tapi di situ kita melihat ada fanboys and gitu ya, yang mana fanboys and itu harus menghubungkan dua yang sama. Dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu kan ada turunan kata kerja cover, teman-teman. Nah, jadi dicarikan yang bisa jadi predikat juga. Gitu ya. Nah, A, B, C, D yang predikat itu cuma satu, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Alpha nggak bisa, karena sebelumnya N itu nggak ada verb ing ya, maka nggak bisa kita masukkan verb ing di situ. Oke. Yang Charlie to verb 1, sebelumnya juga nggak ada to verb 1, sebelumnya N, jadi setelahnya juga nggak bisa dimasukkan to verb 1 ya, teman-teman. Kalau yang Delta, nah ini covernya bukan kata kerja. Cover di sini adalah kata benda. Gitu ya, karena ada kata their, artinya nya mereka. Contohnya their house, rumahnya mereka. Nah, rumah kan kata benda, teman-teman. Their cat, misalkan, kucing mereka. Nah, kucing kan kata benda. Jadi setelah their itu kata benda. Jadi covernya bukan kata kerja, tapi kata benda. Nah, kalau kata benda di sini sebenarnya bisa untuk dihubungkan dengan shallow depressions and their cover. Nah, cuman yang bikin salah delta ini karena ada off-nya ini nggak jelas fungsinya sebagai apa. Off itu preposisi, setelahnya harusnya ada kata benda dulu, baru nabrak bagian kalimat yang baru. Gitu ya, sedangkan over itu bukan kata benda, di sini overnya sebagai keterangan, teman-teman. With itu preposisi, jadi nggak ada kata benda sebelum nabrak bagian kalimat yang baru. Artinya delta nggak bisa. Oke, jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, ground nesting birds lay eggs in shallow depressions and cover them over with grass. Kalau diartikan kurang lebih, burung-burung yang bersarang di tanah itu bertelur di eh, apa ya, lubang-lubang shallow itu lubang-lubang yang tidak dalam gitu ya, teman-teman. Apa bahasa Indonesia itu? Dangkal, lubang-lubang yang dangkal dan menutupi lubang-lubang tersebut atasnya dengan rerumputan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban alpha and everybody picks alpha ya. Semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah the common starling. Ini sejenis burung ini ya. Nah, di sebelumnya itu ada conjunction, teman-teman, yaitu kata although. Oke. Although itu termasuk ke dalam conjunction sama kayak though sama dengan even though juga. Oke. Nah, kita nggak butuh maksud saya kalau di dalam kalimat sudah ada satu conjunction, maka kalimatnya nanti harus memiliki dua subjek, dua predikat. Kita hanya masih punya satu nih, kita cari lagi, teman-teman. Nah, tidak ada. Berarti di sini kita butuhnya subjek dan juga predikat. Oke, cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Nah, jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Oke. Bravo salah karena ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya double. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, Delta juga sama. Itu semuanya ada conjunctionnya. Yang nggak ada conjunction lagi, itu cuman yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, although the common starling is a forest bird, it may adapt to urban environments worldwide. Jadi kalau diartikan, meskipun burung common starling ini merupakan seekor burung hutan, dia itu bisa beradaptasi terhadap lingkungan-lingkungan perkotaan di seluruh dunia seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan guys, you have 30 seconds, time's yours. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata advances. Advances di sini artinya semakin membaik, semakin maju gitu ya. Dia kata kerja tapi. Subjeknya adalah agriculture, artinya agrikultur atau pertanian mungkin gitu ya. Nah sebelumnya itu ada kata even though. Even though itu termasuk ke dalam conjunction. Sama kayak although. Sama kayak though saja gitu ya. Itu conjunction teman-teman. Oke. Nah, berarti kalau ada conjunction subjek predikat, kita akan membutuhkan subjek predikat lagi. Kita cek di setelah koma di situ ada kata eliminates, itu predikat, teman-teman. Nah, teman-teman hati-hati ya. By no means ini written expression. Hati-hati. By no means ini adalah satu kata, artinya adalah tidak. Oke, jadi by no means ini satu kata, teman-teman. Artinya tidak. Nah, berarti kita belum punya subjek, belum punya kata benda. By no means itu keterangan, teman-teman. Jadi tugas kita hanya mencarikan subjek saja. Nah, mungkin saya kasih kesempatan nih teman-teman. Mungkin pengen mengganti jawabannya A, B, C, D yang subjek saja yang mana kira-kira? Ya betul, jawabannya yang Charlie gitu ya. Nah, jadi yang alpha itu ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya double teman-teman. Kita hanya butuh subjek saja, right? Bravo juga ada conjunction lagi. Nah, jawabannya yang Charlie, guys. Delta salah karena ada predikat lagi berupa to be. Kalau di soal sudah ada verb SES, jangan dikasih to be ya. Maksud saya, jangan dikasih to be karena nanti subjeknya double. Jadi jawabannya yang Charlie, guys. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun pertanian itu semakin maju dengan teknologi atau beriringan dengan teknologi atau bersamaan dengan teknologi, dia atau pertanian itu tidaklah menghentikan semua oh maksudnya gini, berarti gini teman-teman artinya. Jadi meskipun pertanian itu semakin maju dalam hal teknologi gitu ya. Nah, teknologi itu tidak menghilangkan atau menghapus semua kesulitan-kesulitan atau resiko-resiko dalam berkebun atau bertani seperti itu. Gitu ya. Therefore termasuk conjunction nggak, Mister? Bukan, teman-teman. Therefore bukan ya. Yang saya sampaikan tadi ketika kita buka kamus, therefore adalah adverb, guys. Oke, atau nanti teman-teman ketika melihat rekaman kembali pasti akan menemukan di bagian di mana saya menyebutkan tadi therefore itu walaupun artinya sama dengan so, tapi dia beda kelas kata. Oke, so itu conjunction, therefore itu dia adverb atau keterangan, teman-teman. So they're different. Seperti itu, Mister. Gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman di TOEFL, maksud saya di IELTS, mungkin teman-teman ada yang juga tertarik ingin ngambil IELTS atau tertarik dengan writing dalam bahasa Inggris, gunakan banyak variasi ketika ingin mengucapkan sehingga misalkan. Jadi bisa pakai so, bisa pakai therefore, bisa pakai as a result, bisa pakai thus, banyak sekali. Dan kelas katanya itu kan bermacam-macam, otomatis penggunanya juga beda-beda, tapi kalau teman-teman bisa mempraktekannya dengan tepat, sesuai penggunaan kelas katanya, itu akan meningkatkan band teman-teman atau skor teman-teman gitu ya. Jadi sekali lagi vocab harus dikembangkan, harus diperkaya gitu ya teman-teman dari latihan. Oke, nice, good question. Lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban bravo dari teman-teman ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata deals, verb SCS ya, hanya bisa jadi predikat sama kayak verb 2. Subjeknya adalah urban studies. Nah, urban studies itu dia adalah kata benda tunggal, teman-teman. Sama kayak mathematics, sama kayak sports, sama kayak apa lagi? Jadi ada memang beberapa kata itu yang memang dari lahir punya S akhirannya, tapi dia bukan jamak, dia tunggal, teman-teman. Sama kayak literatures, gitu ya. Jadi itu sastra, itu eh, apa namanya? Dia adalah tunggal, dianggap tunggal seperti itu. Makanya dia pakai verb SES predikatnya.
Dan kalimatnya sudah lengkap ya, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di sebelum dan di setelah titik-titik itu ada dua bagian kalimat yang sama, teman-teman. Yaitu kata city planning sama urban development. Gitu ya. Artinya di sini harus dihubungkan dengan conjunction yang bisa menghubungkan parallel structure, yaitu conjunction fanboys. Nah, conjunction fanboys itu antara alpha atau bravo. Nah, teman-teman kadang juga harus bisa membedakan ya, yang alpha sama bravo. Oh ya, whether itu conjunction juga, teman-teman, untuk tambahan informasi ya. Nah, tapi kita butuhnya fanboys di sini, ada dua fanboys antara alpha atau bravo. Bedanya alpha sama bravo adalah kalau alpha, but itu untuk menghubungkan dua yang kontras atau yang berbeda. Misalkan sebelumnya negatif, maka setelahnya positif. Contohnya, saya tidak lapar tapi haus. Nah, sebelumnya ada tidak lapar, itu negatif. Setelahnya haus, tidak ada tidaknya, teman-teman. Berarti itu positif. Nah, tapi di sini dua-duanya positif. City planning sama urban development itu dua yang tidak ada not-nya. Atau dua-duanya sama-sama positif. Jadi kita nggak bisa pakai but, kita pakainya yang and. Gitu ya. Dan nanti kalau dibaca atau kalau diartikan, jadi urban studies yaitu apa ya, study itu adalah penelitian gitu ya, atau the interdisciplinary study itu jadi penelitian beberapa bidang mungkin gitu dari area-area perkotaan itu berurusan dengan perencanaan kota dan perkembangan kota seperti itu. Jadi pakainya dan bukan tapi, teman-teman. Oke, jadi jawabannya bravo ya. Next, lanjut lagi ke soal berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Waktunya habis dan ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata are, ya. Subjeknya adalah they. Nah, tapi di depan tadi, sebelum titik-titik, itu ada kata because, yang mana dia adalah conjunction yang selain fanboys. Kalau teman-teman menemukan ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, yaitu conjunction selain fanboys, maka fix harus dicarikan subjek predikat lagi. Nah, itu kalau kita ketarik ke belakang, itu tidak ada predikat lagi, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat dan juga sekaligus subjeknya. Gitu ya. Jadi cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Yang alpha di situ ada subjek lichens. Ini sejenis. Nah, lichen ini dia bingung ya antara jamur sama tanaman, teman-teman. Dibilang jamur dia bisa berfotosintesis, dibilang tanaman tapi dia nempel di yang lain seperti itu. Nah, jadi yang alpha ada subjeknya, ada predikatnya juga, ada auxiliary verb can thrive di situ. Kalau yang Bravo ada subjek tapi nggak ada predikat ya, teman-teman. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ ada driving license. Ini dia sebagai subjek tapi nggak ada predikatnya. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada license, nah tapi nggak ada predikatnya ya, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, because lichens can thrive on bare rock surfaces. They are abundant in harsh mountainous regions and Arctic tundras and desert. Jadi karena lichen itu bisa hidup di permukaan-permukaan batuan gundul gitu ya. Mereka itu melimpah di area-area pegunungan yang keras atau ekstrim gitu ya. Kemudian hutan tundra Arktik, dan juga gurun. Seperti itu. Oke, next guys. Dicoba lagi ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis, guys. Baik, ada jawaban Bravo dan saya lihat semua menjawab Bravo ya. Oke, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata promoted. Subjeknya adalah the Industrial Revolution. Ini kejadian atau peristiwa sejarah gitu. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di sebelum dan di setelah titik-titik, itu ada dua kata benda. Yang pertama adalah the urbanization of Europe. Yang kedua adalah the rise of factory-based economies. Kalau ada dua bagian kalimat yang sama, itu hanya bisa dihubungkan dengan fanboys. Dianggap sebagai parallel structure, gitu ya. Nah, jadi antara alpha atau bravo. Gitu ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan dari but sama and adalah but itu untuk menghubungkan dua yang beda, kontras. Ketika sebelumnya positif, setelahnya negatif atau sebaliknya. Nah, itu dua-duanya sama, teman-teman. Sama-sama positif. Jadi kita nggak bisa pakai yang but ya. Kita harus isi yang and. Jadi kalau diartikan nanti, Industrial Revolution di akhir abad ke-18 itu mengangkat atau mempromosikan urbanisasi Eropa dan uh, the rise of itu kebangkitan gitu jadi atau munculnya gitu jadi kemunculan perekonomian yang berbasis pabrik-pabrik seperti itu atau industri seperti itu. Oke, terakhir nomor 10 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada kata are prioritized. Oke, itu predikat. Subjeknya di situ precise technique and graceful movements. Ada dua subjek ya. Dihubungkan pakai N itu teman-teman. Oke, jadi dianggap satu aja nggak masalah. Kemudian ada predikat lagi can be. Kemudian subjeknya adalah expressive gestures. Nah, berarti kalimatnya di sini kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua SP ini nanti ya. Nah, A, B, C, D yang conjunction cuma dua, teman-teman. Antara alpha atau Charlie. Itu ya, jadi whether itu juga conjunction artinya apakah atau entah gitu, teman-teman. Nah, untuk mengetahui, kalau yang Bravo, despite itu conjunction, preposition ya, teman-teman. Kita tidak bisa masukkan preposition sebagai konektor, jadi Bravo nggak bisa. With juga sama, with itu juga preposition, teman-teman. Dan kita tidak membutuhkan preposition untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Itu fungsinya conjunction, bukan fungsinya preposition gitu ya. Nah, yang conjunction cuma dua atau Charlie. Kalau ada seperti ini, teman-teman bisa artikan gitu ya. Kita coba dulu yang alpha, teman-teman. Dalam classical ballet, uh, teknik yang precise, teknik yang tepat gitu ya, dan gerakan yang anggun atau elok itu diprioritaskan atau diutamakan. Dan gerakan-gerakan yang ekspresif itu menyampaikan naratif atau cerita tanpa kata-kata terucap, tanpa ada kata-kata yang diucapkan seperti itu. Itu kalau yang alpha. Kalau yang Charlie dalam classical ballet teknik yang tepat dan gerakan-gerakan yang anggun atau elok itu diutamakan apakah gerakan-gerakan yang ekspresif itu menyampaikan cerita tanpa kata-kata yang diucapkan. Kira-kira enak yang mana teman-teman? Pakai yang dan atau yang apakah? Yang alfa ya, betul. Ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, sebenarnya ada alasan lain yang Charlie ini salah, tapi nanti itu kita bahas di hari ke-10, guys, tentang anak kalimat atau dependent clause. Jadi di anak kalimat nanti kita akan belajar yang namanya noun clause. Ya, jadi whether ini conjunctionnya noun clause dan di sini kita nggak bisa masukkan noun clause. Alasannya apa? Nantikan di episode 10 gitu ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari kedua tentang conjunction untuk sesi sore. Mungkin sambil saya absen ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis dulu, nggak apa-apa. Atau kalau mau disampaikan sebentar, saya absen dulu. Nanti saya buka mute-nya, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, sebentar, silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Jadi modul dari admin nggak dipakai ya, Mister? Betul. Untuk longman, saya nggak pakai longman, teman-teman. Sudah lama nggak pakai longman ya, karena jadi gini, untuk sekali lagi saya ceritakan ke teman-teman, saya setiap bulan itu tes, teman-teman, minimal 2 kali. Rata-rata kalau per bulan itu biasa sampai 4 kali ya tesnya. Untuk tes TOEFL, lebih tepatnya yang online. Nah, nanti di akhir saya ceritain kok bisa sampai tes sesering itu dalam 1 bulan. Nanti di akhir saya ceritakan, teman-teman. Nah, saya tahu pola soal yang sekarang keluar dari ITS. Kalau teman-teman lihat buku Longman itu dibuat di tahun 2003. Sedangkan contohnya TOEFL 2023 sama tahun 2024 aja itu udah beda banget, teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa dibilang eh, ada perkembangan, ada perubahan. Dan menurut saya menemukan cara yang lebih enak daripada kalau kita harus belajar. Contohnya struktur buku Longman itu ada 60 skill, teman-teman, yang terpisah. Nah, ketika teman-teman mengerjakan satu soal TOEFL itu rata-rata teman-teman hanya punya waktu 30 detik, entah itu part A atau part B. Nah, dari 30 detik kalau teman-teman harus menentukan itu skill 1 sampai skill 60, saya yakin pasti akan berat. Jadi, saya menemukan cara yang lebih praktis yaitu dengan mengetahui kelas kata dan juga penggunaan posisi kalimat yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kelas kata itu ternyata di dalam kalimat teman-teman punya fungsi masing-masing. Ya, di posisi kalimatnya entah subjek, predikat, atau objek atau keterangan. Nah, sekarang kita atau saat ini, sejauh ini kita sudah belajar tentang kata benda, kata ganti, sama kata kerja dan juga conjunction atau kata hubung yang hari ini kita pelajari. Gitu ya, teman-teman sesuai pemakaiannya seperti itu. Jadi untuk kalau teman-teman pengen belajar dari buku nggak masalah gitu ya, tapi mungkin saya sarankan untuk pakai yang saya berikan dulu. Karena nyambung juga yang diberikan di kelas gitu, teman-teman. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, buku Longman itu banyak yang ketika saya tes, teman-teman ya, ini saya bisa merefleksikan ketika saya tes itu lebih mudah apa namanya? TOEFL yang asli dari ITS. Kalau teman-teman tahu polanya gitu ya. Kalau nanti teman-teman terlalu memaksakan dengan buku, contohnya gini, teman-teman boleh tanya deh dari TOEFL. Mungkin teman-teman ada kenalan tutor-tutor lah mungkin. Apa namanya? Yang sudah pernah tes ketika bagaimana yang dia pelajari di buku Longman dengan yang ada di tes apakah mirip ataukah tidak gitu. Gitu ya. Jadi supaya tahu apalagi yang barusan tes baru-baru ini apakah sama apakah beda pasti beda, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk dari lembaga modulnya nggak kepake, teman-teman. Tapi kalau mau latihan nggak apa-apa. Kuncinya nanti saya kirimkan lagi. Kemudian apakah mungkin Mister ada soal 2 conjunction, 3 pasang subjek predikat? Jawabannya mungkin, Mister. Jadi kalau kalimat majemuk itu kadang paling sedikit memang 2 subjek 2 predikat, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menemukan di dalam kalimat itu ada lebih dari 1 subjek, maksudnya ada lebih dari 2, kadang 3, kadang 4 itu sangat mungkin gitu, gitu ya. Tapi di TOEFL itu umumnya cuma 2 subjek 2 predikat, seperti itu. Apakah conjunction wajib ada di antara subjek dan predikat? Maksudnya? Maksudnya gini, kalau pertanyaannya maksudnya gini, jawabannya tidak. Apakah subjek, conjunction, predikat? Jawabannya keliru, teman-teman. Tidak selalu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada subjek predikat, conjunction, subjek predikat, jawabannya boleh. Oke, atau tadi ada 3 bentuk kan tadi, conjunction, subjek predikat, koma, subjek predikat. Gitu ya. Atau tadi ada juga yang subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Gitu ya. Kembali ke bentuk-bentuk apa conjunction selain fanbase tadi, teman-teman. Atau coba saya arahkan ke yang tadi ya, apa namanya? Slide yang tadi, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi polanya adalah sudah saya sampaikan tadi seperti ini.
Kenapa Mister nggak share aja yang punya Mister aja? Jadi lebih mudah untuk saya share Mister. Seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman. Untuk materi saya itu bisa di-download di kolom deskripsi video rekaman, ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di hari pertama kalau teman-teman misalkan ingin mendownloadnya bisa di kolom deskripsi video rekaman. Mister mau tanya, perbedaan verb 3 dan verb 2 itu kalau tidak salah setelahnya ada objek. Nah, betul. Nah, contoh-contoh objek setelah verb 2 itu seperti apa ya supaya bisa jadi predikat. Nah, eh, verb 2 itu setelahnya kalau dia butuh objek ya, teman. Karena kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak. Sebenarnya ini materi kita besok, tapi nggak apa-apa untuk contoh aja ya, teman-teman. Contoh verb 2 yang punya objek, misalkan membeli, teman-teman. Membeli itu kan butuh objek. Contohnya, saya membeli sebuah mobil kemarin. Kita bilangnya, I purchased atau pakai bought juga nggak apa-apa, teman-teman. Purchase atau bought itu verb 2 dari kata buy. I purchased a car yesterday. Nah, itu contohnya subjeknya adalah I, teman-teman. Predikatnya adalah purchased atau bought itu ya. Nah, di situ dibilang verb 2 kenapa? Karena dia ada objek yaitu a car, ya kan? Selain kata benda yang bisa jadi objek itu kata ganti. Contohnya, saya menelpon dia kemarin. Kita bilangnya I called him atau her juga boleh, tergantung cewek atau cowok gitu ya. I called him yesterday. Nah, berarti called-nya di situ yang artinya menelpon di situ itu dia adalah eh verb 2 karena dia punya objek yaitu him, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh verb 2 di mana setelahnya ada objeknya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan menemukan ada kok verb ed kok nggak ada objeknya, padahal harusnya ada objeknya, berarti itu verb 3. Contohnya, mobil yang dibeli oleh Mr. P yesterday atau kemarin memiliki 2 pintu. Contohnya ya, teman-teman. Mobil yang sorry, di bahasa Inggris kan, the car purchased by, nah ini kan bukan objek, ini kan preposisi, teman-teman. Preposisi diikuti objeknya by Mr. P misalnya. Mr. P yesterday. Nah, itu kan nggak ada objeknya ya setelah purchase, teman-teman. Berarti itu verb 3, bukan verb 2. Karena purchase itu butuh objek. Memiliki berarti pakai had boleh, pakai has boleh, teman-teman. Kalau mau bilang fakta ya pakainya has. Kalau menceritakan kejadian yang lalu pakainya had. Jadi had two doors misalkan. Sorry, two doors. Nah, predikatnya yang had-nya ini. Purchase-nya ini bukan predikat, teman-teman. Itu verb 3. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, verb 2 sama verb 3 itu akan kita pelajari besok. Gitu ya. Tentang aktif dan pasif. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Atau nanti saya kirimkan juga untuk materi hari besok ya, PPT-nya di grup supaya teman-teman misalkan kalau pengen mempelajari dulu. Tapi sebenarnya nggak saya sarankan teman-teman. Daripada teman-teman pusing-pusing belum disampaikan gitu ya, lebih saya sarankan teman-teman pelajari yang sudah disampaikan dan juga latihan mengenai yang sudah disampaikan seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Oke, nggak ada masalah ya berarti. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you around.